Indonesia telah merdeka selama 77 tahun. Kemerdekaan Indonesia ditandai dengan dibacanya teks proklamasi. Ya, penyusunan teks proklamasi adalah cerita sejarah penting yang menarik untuk ditelusuri. Berikut informasinya. Perumusan naskah proklamasi memiliki cerita tersendiri. Semuanya terjadi dalam satu malam saja di rumah Laksamana Muda Tadashi Maeda, seorang perwira tinggi Angkatan Laut Kekaisaran Jepang. Setelah kembali dari Rengas Dengklok pada malam hari, 16 Agustus 1945, Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo mencari tempat yang aman untuk merumuskan naskah proklamasi. Awalnya, Ahmad Subarjo menghubungi Hotel Des Indes yang dulunya terletak di kawasan Harmoni, Jalan Gajah Mada, Jakarta Pusat. Tetapi mereka tidak diizinkan menggunakan hotel ini karena tidak boleh ada kegiatan di atas pukul 23 kala itu. Mereka kemudian mengunjungi rumah Mayor Jenderal Nishimura Otoshi, kepala pemerintahan militer Jepang di Indonesia. Namun mereka kembali ditolak dengan alasan Jepang tidak bisa memberikan kemerdekaan yang sudah dijanjikan berdasarkan kesepakatan dengan pasukan sekutu. Akhirnya mereka memutuskan untuk menggunakan rumah Laksamana Maeda atas izin Maeda. Mengapa rumah Laksamana Maeda? Karena kalau kita lihat di dokumentasi pribadi, dia memakai beskap, memakai pakaian tradisional Jawa, dan kedudukan pada waktu foto dengan stafnya itu mereka duduk sejajar, berdiri sama tinggi. Jadi kelihatannya dia dengan pribumi, dengan penduduk Indonesia itu juga sangat dekat, dan mungkin dengan melihat perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia, kelihatannya di dalam hatinya itu lebih condong untuk pro dengan istilahnya kemerdekaan yang dijanjikan oleh pemerintah Jepang pada waktu itu. Rumah yang dibangun pada 1920 dengan desain Art Deco ini berperan penting dalam sejarah penyusunan naskah proklamasi Indonesia. Rumah Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1, Jakarta Pusat, kini telah menjadi museum perumusan naskah proklamasi. Pada saat naskah proklamasi diketik, Sayuti Melik mengubah 3 kata. Pertama, kata tempo menjadi tempo. Kedua, kata wakil-wakil bangsa Indonesia menjadi atas nama bangsa Indonesia. Ketiga, penulisan hari, bulan, dan tahun. Naskah proklamasi baik asli maupun hasil ketikannya menggunakan tahun 05 yang merupakan singkatan dari tahun Jimmu Jepang 2605 yang pada kalender Masehi sama dengan tahun 1945. Perdebatan sempat terjadi dalam proses perumusan naskah ini. Para pemuda yang berada di ruang pertemuan meminta agar teks proklamasi bernada keras. Beberapa kata yang dimaksud adalah penyerahan, dikasihkan, diserahkan, atau merebut. Namun akhirnya dipilih pemindahan kekuasaan dan diselenggarakan yang dinilai lebih halus. Sempat juga menjadi pertanyaan siapa yang seharusnya menandatangani naskah proklamasi tersebut. Pergulatan dan pemikiran itu memang terjadi, dan kita tidak bisa memungkiri bahwa berbagai pemuda waktu itu sekitar 40 atau 50 pemuda yang hadir tentunya kan tidak dalam satu pemikiran ya. Itu tadi akhirnya ditempuh yang tadi secara musyawarah dan mufakat atas inisiatif dari beberapa tokoh pemuda bahwa yang disetujui adalah Soekarno dan Hatta sebagai wakil dari bangsa Indonesia untuk menandatangani naskah proklamasi itu. Teks proklamasi ini menjadi simbol puncak perjuangan Indonesia dalam melawan penjajahan selama kurang lebih 350 tahun. Proklamasi menjadi tanda bahwa bangsa Indonesia menyatakan merdeka dan bebas dari segala bentuk penderitaan akibat penjajahan. Taminingrum, Wahyu Ramadan, Jakarta.